Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah pentingnya berdamai dan memaafkan di bulan penuh berkah. Mari kita renungkan kembali beberapa atau keseluruhan rukun Islam. Semua rukun Islam itu membutuhkan kehadiran orang lain. Karena itulah Islam disebut agama sosial. Contoh misalnya kita lihat syahadat. Syahadat itu memerlukan kehadiran orang lain. Tidak cukup kita bersyahadat sendiri. Makanya biasanya kalau orang masuk Islam ada saksinya. Kemudian sholat. Sholat juga membutuhkan kehadiran orang lain. Terutama ketika kita mau pahala sholat kita banyak. Karena itulah kita sholat berjamaah. Zakat. Zakat juga memerlukan orang lain. Tidak mungkin hanya orang kaya yang hadir. Tetapi orang miskin pun perlu. Karena itulah orang kaya membutuhkan orang miskin untuk mengeluarkan zakat. Haji, sama dengan haji. Haji adalah sebuah ibadah yang sangat besar, melibatkan banyak orang. Tapi bagaimana dengan puasa? Apakah puasa juga melibatkan orang lain? Ini yang sering ditanyakan orang. Kenapa? Karena puasa ini seperti ibadah yang menyendiri. Ya. Orang menahan diri untuk tidak ini, orang menahan diri untuk tidak itu. Bahkan sering ada yang menyebutkan bahwa kalau kita puasa jangan banyak-banyak bicara. Kenapa? Karena semakin banyak bicara, maka kita besar kemungkinan untuk berdosa dan mengganggu ibadah puasa kita. Karena itulah ada kecurigaan bahwa jangan-jangan Ramadan ini tidak sama dengan ibadah-ibadah lain, karena ibadah lain melibatkan orang lain, sedangkan ibadah puasa adalah ibadah yang sangat personal dan menyendiri. Memang kesan bahwa ibadah puasa adalah ibadah menyendiri itu sangat kuat. Karena itulah ada sebuah hadis yang mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya atau membalas pahalanya. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa sudah menjadi rumus bahwa agama Islam adalah agama sosial, bukan agama menyendiri. Agama Islam menghendaki kita bergaul dengan sosial dan menyebarkan perdamaian secara sosial kepada seluruh umat manusia. Tidak menghendaki kita hidup menyendiri di gua-gua atau di puncak-puncak bukit. Lalu bagaimana dengan puasa? Apa bukti bahwa puasa juga adalah ibadah yang melibatkan orang lain? Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa walaupun disebut adalah ibadah religi, tapi coba lihat, ibadah yang paling ramai adalah ibadah apa? Ibadah puasa. Bahkan ibadah puasa lebih ramai dari ibadah haji. Mungkin ibadah haji melibatkan jutaan orang. Tapi berapa juta? 7 juta? Tapi ibadah puasa melibatkan lebih dari itu. Ketika orang berpuasa, betapa banyak orang yang sholat tarawih berjamaah. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah lain seperti sholat malam berjamaah. Berapa banyak orang yang terlibat di dalam ibadah puasa. Bahkan dalam hal-hal yang secara tidak langsung berkaitan dengan ibadah puasa. Coba lihat di sekitar kita. Lebih banyak mana penjual yang menjajakan jajanannya dari gorengan hingga kolak maupun sirup di bulan Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Semua terlibat di dalam bulan suci Ramadan. Karena itu ibadah Ramadan adalah ibadah kolosal. Ibadah yang jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain di dalam Islam. Kalaupun ada kesan bahwa agama atau ibadah puasa adalah ibadah yang menyendiri, iya. Memang ada sisi itu di dalam ibadah puasa. Tetapi dampak sosialnya sangat besar. Ekonomi akan bergeliat di setiap hadir bulan Ramadan. Dan geliat ekonominya tidak hanya sehari. Itu melibatkan seminggu sebelum bulan Ramadan, bahkan hingga seminggu setelah Idul Fitri. Dan itu berarti memakmurkan banyak orang. Membuat orang lain banyak yang bergembira. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Dan salah satu bentuk betapa Islam adalah agama sosial. Agama yang selalu mengajak kepada kedamaian dan memakmurkan orang banyak. Cukup sekian, sahabat religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.